Selamat pagi teman-teman, kembali lagi dengan podcast kami. Perkenalkan, nama saya Cece Devi Saputri sebagai Duta Etika Indonesia, dan di samping saya ada Kak Rizky Wijanarko Wanadika Putra sebagai Gendre Kota Semarang. Halo Kak. Halo Kak Cece, gimana nih Kak Cece kabarnya? Baik, gimana kakaknya hari ini? Alhamdulillah baik di hari Minggu yang Ya, sangat cerah iya. banget ya, Kak, di musim hujan ini. Tapi tidak dengan banjirnya ya Kak. Aduh, tentunya dong Kak, meskipun saat ini memang kadang Musim hujan banjir, ya, kadang iya. hujan, kadang panas gitu Iya, ya. Tapi kita harus betul. tetap semangat pagi gitu ya, Iya, semangat pagi betul. yang cerah. Iya. Oke, lanjutin Kak. Nah, di sini kita akan membahas sebagai tema landasan moral dalam pengambilan keputusan nih Kak. Nah, Oke, landasan moral. ya, menurut kakak, sepemikiran sebelum membahas ke tema ini Kak, Mm-mm. apa sih moral itu Kak menurut tanggapan kakak Aduh, gitu? kalau menurut saya tuh moral itu lebih ke arah tingkah laku manusia yang memang dianggap baik gitu ya, sesuai Iya. perspektif manusia itu sendiri. Tapi emang kalau dari duta etika tuh gimana sih Kak nih? Nah, duta etika itu sangat nyambung nih dengan tema yang kami bawa nih Kak ya. Oke, bener, karena Nah, moral sama etika kan iya tidak betul. jauh beda Iya. gitu ya. Kalau etika lebih kayak kita perilaku individunya bagaimana sih melakukan itu gitu Kak. Oke, Nah, kalau moral itu kayak sudah ada aturan sendirinya gitu. Gimana kita kayak menghormati terhadap yang lebih tua seperti apa gitu. Kalau etika itu lebih kayak ke kita sendiri gitu Kak. betul, Misal betul. kayak ke guru itu saya anggapnya di etika dulu ya Kak. Misal satu siswa ini mempunyai etika yang di hadapan gurunya nih Kak kurang sopan, kayak bicaranya lebih tinggi gitu kan, termasuk Oke, juga etika ya Kak. betul, betul, betul. Ya, dan moral juga, aturan di acuan moral itu ya Kak. Heeh. Tapi nih Kak, kalau dalam duta etika tuh penerapan moral dan etikanya tuh kita ikut mana nih Kak? Ikut tradisi kah atau ikut dari agama kah? Tadi kan juga sempat saya cari-cari tahu nih kalau duta etika kan ada Iya. tentang bagian lingkungan, ada Iya, tentang betul. bagian ketuhanan gitu-gitu Iya. kan. Sedangkan kalau dalam agama itu kan juga sudah dijelasin etikanya yang baik seperti apa dan Iya, bagaimana. betul. Kalau dalam tradisi di setiap berbagai negara kan juga berbeda-beda. Itu gimana Ya, tuh Kak? betul. Nah, sebelumnya di etika itu kan tadi ada 3 divisi nih Kak, yang Betul, heeh. kakak sudah searching mungkin sebagian dasarnya. Nah, di etika ini ada 3, yaitu di mana ada divisi kemanusiaan dan ketuhanan dan lingkungan nih Kak. Oke, Nah, ketuhanan, iya. keagamaan, Iya dan betul, yang lingkungan. toleransi itu ya Kak. Nah, kalau di kemanusiaan gimana sih rasa kita empati kepada masyarakat sekitar dan orang lain gitu Kak. Nah, Oh, begitu. iya. Kalau lingkungan gimana sih kita menjaga lingkungan sebagai kita generasi selanjutnya gitu Kak. Nah, semisal contoh nih Kak, harus ada sampah nih, gimana sih tindakan kita gitu? Apakah harus ya udah biarin aja gitu? Oke. Apakah harus dibuang pada tempatnya gitu Oke, Kak? ternyata kita perlakukan alam itu tidak etikanya itu tidak hanya kepada manusia, tapi juga pada alam juga ya, Kak. Iya bener, sangat Seperti contohnya berpengaruh. menjaga Iya, lingkungan betul. seperti itu. Wah, insight baru nih, Kak. Iya betul. Lingkungan ya. Lanjutin nih, Kak. Gimana nih? Nah, selanjutnya itu kayak selain kayak membuang sampah itu gimana sih kita melakukan kayak lebih kayak ke lingkungan, menjadi kayak kegiatan yang kita itu membangun si lingkungannya itu, apa kita membuat kayak go green gitu Kak, yang Oke, kayak heeh. menanam gitu. Nanti apa kayak membuat kayak volunteer gitu. Oke, bener banget sih Kak. Apalagi zaman sekarang kan lagi banyak marak-maraknya banjir di musim hujan Iya, ya bener Kak. itu sangat Hmm, hmm, hmm. pengaruh banget. Oke, tadi ngomongin soal etika ya Kak. Apalagi zaman sekarang yang serba modern digital. Iya, betul. Aku tuh banyak lihat di TikTok, Instagram itu anak-anak muda yang sudah tidak beretika kepada gurunya. Iya, Apalagi ini kan saya sebagai duta generasi Iya, berencana ya Kak. betul. Saya sering terjun ke lingkungan-lingkungan masyarakat. Apalagi waktu ngobrol sama ibu-ibu nih. Mereka tuh pada itu curhat ke saya nih Kak. Mas, ini gimana ya? Anak saya kok sama anak-anak zaman dulu beda. Anak-anak zaman dulu kalau dikasih tahu orang tua langsung manut, Oh, iya. disuruh nyapu langsung ikut. Iya, Sedangkan tapi- anak-anak zaman sekarang tuh kalau disuruh pun nanti dulu mah, Iya. nanti dulu bu, gitu kan. Malah fokusnya ke HP-nya itu. Itu termasuk etika juga nggak sih Iya Kak? betul, dan itu tuh termasuk kayak lingkungan kita, sekitar kita juga pengaruh Kak, panutan yang mereka lihat itu bakal ditiru sama dianya gitu. Gimana Oke, lingkungannya baik atau tidak gitu. Makanya peran orang tua juga penting Kak. Nah, jangan sampai kita salah pergaulan juga yang nantinya malah
bikin dampak buruk gitu Kak bagi si siswa gitu. Oke, betul. Apalagi kan anak-anak muda zaman sekarang kan kebanyakan TikTok, Instagram itu Iya ya betul, kayak scroll yang gitu-gitu ya. dilihatnya ya Kak. Yes, Iya. betul, 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 betul. Jangan juga ke yang guru-guru tadi nih Kak nyinggung nih. Apalagi anak-anak zaman dulu kan pasti takut banget sama gurunya ya. Apalagi Iya. zaman sekarang tuh kalau kita sering berseliweran di Instagram tuh banyak Iya. berita-berita anak muda memukul gurunya Iya, itu karena yang lagi viral Iya, itu ya, betul, Kak. betul, betul. Nah, ini gimana sih tanggapan dari Kakak Cece nih? Gimana nih Kak Cece sebagai duta etika? Iya. Menurut saya itu perilaku yang tidak benar ya Kak, sangat kayak apa? Etikanya itu sangat tidak baik dicontoh gitu ya Kak. Betul, betul, Nah, betul, itu tuh betul. kayak dia berarti tiruannya itu salah Kak. Dia itu kayak melihat yang sepatutnya tidak ditiru gitu loh. Oke. Jadinya dari pertontonan sosial media itu sangatlah pengaruh, harus dijaga gitu. Betul, betul. Iya. Jadi termasuk salah satu lingkungan, terus keluarga, itu Iya, sangat betul, berpengaruh ya, iya. kontrol orang tua gitu. Iya. Nah, terus tapi kebanyakan tuh Kak, anak-anak yang memang sudah etikanya, mohon maaf, rusak gitu ya, moral etikanya rusak itu, malahan itu anak-anak remaja nih, Gen Iya, Z, betul. yang emang seharusnya mereka tuh udah, mohon maaf kalau dalam bahasa aja dolor gitu ya Kak, Iya. udah bisa berpikir sendiri, bisa bagaimana memilah atau memilih apa yang mereka tonton gitu. Iya, Tapi kenyataannya seperti itu. Apalagi nih zaman sekarang yang kita flashback balik nih tahun Iya. 2024 tuh di Semarang, di kota ini banyak kasus-kasus kenakalan remaja yang terjadi. Iya, betul. Ini kita nyinggung dikit soal duta Iya. genre ya Kak. Apalagi waktu itu ada apa sih Kak? Kreak gitu kan. Oh iya, Ya, Kreak iya, Semarang contoh yang bikin Kreak. memperkeruh kayak masyarakatnya kayak Betul, takut betul. ya Kak kalau malam-malam Mm-mm. itu. Itu kan merupakan salah satu kesalahan moral anak-anak Iya, zaman betul. sekarang. Nah itu gimana tuh Kak? Tanggapan dari Kakak? Menurut aku itu kayak mereka itu kayak melihat kayak mungkin kayak apa namanya? Kayak pertarungan pertarungan gitu ya. atau gimana. Jadi dia itu kayak ngikut kayak lebih kayak wah, aku ini kesatria nih, aku itu lebih kuat nih. Jadi mungkin dari kesan itu dia itu melakukan kayak pertengkaran yang kayak seperti disebut tadi Kak, Kreak itu. Ya mencari bikin- jati diri ya Iya, anak-anak jati zaman dirinya sekarang. itu. Kalau nggak seru, nggak asik gitu. Ya, tapi itu juga memakan korban juga, sangat menyayangkan sekali Kak. Iya, tapi kan padahal kan kalau misalnya melakukan hal-hal kekerasan seperti itu kan sesuatu hal yang tidak bermanfaat. Seharusnya Iya, anak-anak betul. zaman sekarang kan moralnya itu lebih ke arah mengalihkan hal-hal Yang positif. negatif ke positif. Iya. Contohnya ya seperti terjun ke duta seperti Iya, itu, ikut betul. organisasi A, B, C Iya, sangat yang lebih disarankan positif lagi ya, Kak, gitu. ya. Heeh. Emang keprihatinannya Iya. soalnya itu. Jadi salah satu PR duta etika nih Kak. Apalagi di kota Iya, Semarang nih. benar. Kalau nanti banyak kreak gitu ya Kak yang jadi apa? Orang tua itu jadi juga bingung gitu. Yes, betul, Misal betul. kayak jadi si korban kreaknya itu kan banyak yang terkena luka-luka, apalagi Iya, yang sampai meninggal dunia. Mm-mm. Itu sangat sayangkan sekali Kak. Oke. Ini ngomongin kira nih Kak. Kita cerita dikit nih Kak. Iya. Saya tuh pernah terjun salah satu SMP di kecamatan saya, Kecamatan Iya, Induk betul. ya. Iya. Apalagi itu kan kecamatan yang memang mohon maaf waktu dulu kan pernah di blacklist hitam karena Oh, kerawanannya. iya. Saya pernah di situ ngobrol sama anak SMP SD. Ternyata kebanyakan tuh anak SMP SD Kak. Anak SMA malah jarang. Iya. Dan saya tanya salah satu anggota kreaknya, saya nggak bisa nyebutin kreaknya nama anggotanya apa. Di sensor ya Iya, Kak. itu mereka bilang karena gabut doang Kak. Oh. Iya, karena gabut. Jadi anehnya anak-anak zaman sekarang itu ya, Mengisi entah mereka kegabutan iya terus betul, gitu. entah mereka tontonannya apa, seperti apa, tapi kenapa mereka tuh anak-anak seusia SD SMP yang harusnya masih Iya. fokus belajar malah malam-malam keluar bacok orang gitu kan. Iya. Salah satu keprihatinan kesalahan moral yang ada di Indonesia seperti itu. Iya, berarti hal ini itu harus diberi edukasi yang sangat Betul, kuat ya Kak. betul, Mengisi ruang waktunya yang lebih bermanfaat gitu ya Kak, daripada kayak mengisi kegabutan dengan hal-hal yang tidak berguna gitu ya Kak ya. Yes, betul. Etika. Apalagi kalau yang Gen Z itu kan kalau kita lihat dalam dunia usaha, dunia Iya. industri dan dunia kerja banyak yang berseliweran di Instagram tuh yang pernah saya lihat itu anak-anak Gen Z susah diatur. Nah, itu juga itu gimana tuh Kak? ya menurut saya sih tergantung kita gimana kayak dia itu kalau susah gitu ya Kak, kita itu jangan cuma menyuruh doang, mungkin kayak didampingi kayak misal kayak dia itu pengen berubah yang lebih baik seperti kayak melakukan yang kayak semisal contoh nih positif Kak. gitu ya? Iya, semisal contoh nih. Kita daripada mengisi kegabutan tadi Kak. Nah, kita gimana sih sebagai peran kita untuk mendampingi dia itu
seperti apa membaca buku yang lebih bermanfaat kan, Oke, menambah betul, betul. wawasan juga kan. Nah, seperti itu. Jadi kayak biar merubah pikiran dia dulu sebelum kayak kita cuma kamu ini, kamu itu harus itu. Jadi kayak kurang masuk gitu mungkin Oh, sebagian betul, betul. orang ya, Kak. Bener Harus banget sih Kak. iya. Berarti kita tuh gak boleh langsung menghakimi, Iya, ngejudge, harus oh kamu dibuka salah dulu. gitu, Iya, jangan dibuka ya. dulu. Tapi kita harus pelan-pelan ngasih Iya, contoh iya, dulu, benar. didampingin terus. Oh yes, Iya. betul banget sih Kak. Itu Biar memang pola pikirnya ya, Kak, yes, kebuka. memang salah satu hal yang bisa kita terapin sebagai teladan dan juga agen perubahan ya, Iya, apalagi betul. sebagai duta kan, Iya, tidak betul. hanya berbicara soal selempang saja. Iya. Dan itu memang zaman sekarang tuh kita nggak bisa acara-acara konvensional seperti memberitahu sosialisasi kepada masyarakat itu ternyata sampai sekarang tuh terbukti tidak efektif. Iya. Iya, memang kita harus contoh langkah konkret, contoh langkah nyatanya itu ya kita harus dampingi itu sih Kak. Betul banget. Terjun di itunya ya, Terjun ke Kak. masyarakat. Iya, betul. Yes, betul. Moral, Nah, etika. iya. Oke, gimana tuh Kak? Terus lanjut ya. Nah, itu tuh misal kayak kita itu memang harus turun gitu loh, Kak. Biar kayak orang sekitar nih, oh kayaknya jadi seorang duta ini kayaknya asik deh. Jadinya kita menjadi dampak baik juga bagi orang lain gitu. Kita melakukan hal baik juga nanti diikuti oleh orang lain gitu. Oke, betul juga. banget. Nah nih Kak Cece nih, ngomongin duta etika, waktu Kak Cece advokasi ke masyarakat atau ke anak-anak, pernah nggak sih nemuin yang anak-anak seumuran Kak Cece atau bahkan di bawah seumuran Kak Cece itu kayak melakukan sebuah moral ataupun etika tuh yang memang tidak sesuai dengan Pancasila seperti Iya. itu? Gimana tuh Kak? Apakah pernah gitu? Menurut aku yang lebih gampang ini ya, yang masih kita temui masih sering gitu, Kak. Seperti yang hal kecil aja, Kak. Gimana tuh? Perkataan kita aja gitu. Yes. Mungkin kayak banyak banget nih orang-orang remaja sekarang nih, Kak, ditemui seperti kayak perkataan bicara dia itu kayak kurang baik gitu, Kak. Oh, Lebih iya, ke iya, hal betul, kecilnya betul. dulu gitu. Heeh. Nanti kayak dia itu bicara sama rekan aja deh. Gimana sih cara kita beretika? Biarpun itu cuma rekan, kita ucapannya juga harus dijaga gitu. Kadang kayak perkataannya kurang baik gitu kan. Betul. Apalagi anak-anak zaman sekarang khususnya Gen Z ya yang Iya, dikenal betul. dengan apa namanya generasi strawberry, indah dilihat tapi Iya, betul. gampang rusak. Iya. Apalagi di sini dalam istilahnya baperan ya. Secara tidak langsung meskipun kita sudah terlalu dekat misal punya bestie, tapi Iya. kita nggak kontrol sama perkataan kita, Iya. kadang secara tidak langsung nyakitin perasaan Iya. mereka Iya, gitu ya betul. Kak. Emang ternyata seberpengaruh itu etika tingkah laku dan Iya. perkataan kita terhadap orang lain. Yes, Kalau betul sudah banget. melakukan itu kadang ngerinya ya, Kak, kita itu punya musuh yang kadang dia itu menyimpan rasa dendam itu gara-gara perkataan kita itu, jadi kayak mendam itu secara diam-diam itu yang lebih parah sih, Kak. Iya. Kayak kita nggak tahu nih siapa sih musuh kita, padahal musuh kita itu banyak Yes. gara-gara perkataan Benar, kita benar. sendiri, Kak. Heeh, Gitu. Jadi secara tidak langsung kita cari musuh tapi kita tidak tahu nih siapa Iya, aja musuhnya betul. gitu ya. Gara-gara perlakuan kita sendiri. Iya, gitu. iya, baik, Makanya baik, harus benar. dijaga dalam hal ucapan atau tindakan kita begitu. Betul banget. Yes, seperti itulah Kak, kebanyakan emang Iya. anak-anak zaman sekarang seperti itu. Apalagi nih, waktu tadi kan Kak Cece kan juga pernah cerita nih waktu kita nongkrong tuh. Kalau ternyata di dalam perdutaan itu ada juga anak-anak yang tidak berkontribusi ya. Nah. Ibaratnya mereka itu hanya mengincar jabatan, hanya Iya. mengincar selempang hadiahnya saja. Contohnya. Seperti apa tuh Kak contohnya Kak? Nah, menurut aku itu yang hanya mengincar gelar gitu, menurut aku bukan patut dicontoh ya, Kak. Yes. Bukan kita gelar aja, kayak kita itu menjadi dampaknya gitu, Kak. Gimana yang kita lakukan gitu, yang paling penting tanggung jawabnya gitu. Tapi kan juga salah satu bentuk kesalahan moral dan Iya, etika betul. juga ya Kak. Tidak akuntabel lah Iya, istilahnya. benar. Membuat keputusan Yes, yang- betul. Tidak bertanggung jawab Iya. apa yang sudah diraih, Iya, apa yang betul. sudah diamanahin Iya. begitu ya. Termasuk itu juga janji kita kan Oh sebagai yes, betul banget. Apalagi nih anak-anak muda kan kalau kadang nongkrong gitu, Iya. OTW, ternyata masih mandi gitu. Kebanyakan Iya, anak muda zaman kebayang. sekarang seperti itu Kak. Jujur saya juga gitu. Tadi ngomong sama Kak Cece di telepon, Kak udah sampai belum? Aduh ternyata saya baru ganti baju. Iya. nggak apa-apa sih kalau misalnya memang hal tidak diduga, tapi kalau misalnya secara sengaja gitu kan sangat disayangkan sekali. Kayak kita itu sudah menunggu kayak udah ada harapan gitu loh. Yes, betul. Tidak menghargai waktu Iya ya, benar, betul itu juga banget. termasuk etika juga, Kak. Tidak menghargai waktu, tidak menghargai orang lain. Nah, Aduh. iya betul. Emang padahal kan kalau misalnya kita mau dihargai, kita harus menghargai dulu orang Iya, lain. betul. Seperti itu ya, Kak. Iya. Kayak seperti contoh itu kita
ingin memperlakukan baik orang lain gitu kok. Nanti Yes, orang betul. lain juga memperlakukan baik untuk kita juga gitu. Ternyata emang banyak banget ya Kak pengaruhnya antara moral dan etika terhadap masa depan anak-anak remaja sekarang tuh. Iya betul. Emang kebanyakan ya seperti itu. Apalagi yang zaman sekarang kan katanya kita harus mewujudkan Indonesia Emas 2045 Nah, kita iya kan. betul. Nah, apalagi kalau misalnya anak-anak zaman sekarang itu terdoktrinnya sama hal-hal yang mereka tonton, hal-hal Iya. negatif contohnya ya. Dan itu membuat kesalahan moral ataupun kesalahan etika mereka itu diimplementasikan terhadap masyarakat-masyarakat sekitar mereka, Iya, terhadap betul. lingkungan keluarga ataupun dalam kehidupan sehari-hari mereka. Itu kan nantinya akan berdampak langsung Iya. kepada masa depan mereka. Dan memang salah satu halnya pengaruhnya dan pentingnya adanya advokasi mengenai etika dan moral itu memang betul. seperti itu ya Kak. Iya. Besar banget pengaruhnya dan itu jangka Pengaruh. panjang. Iya. Mhm. Untuk kita generasi yang lebih maju tadi di generasi emas itu ya Kak 2040. Yes, betul betul. 45. Oke, aku mau cerita-cerita lagi nih Kak, dikit Iya, nih. gimana Kak? Dan ini kan saya kan ibaratnya kan waktu anak muda, waktu SMA ya. Iya, iya. Saya kan udah lulus. Waktu SMA tuh saya diasramakan dan itu ibaratnya tuh masa muda direnggut kan. Saya tidak tahu dunia luar gitu. Nah, ternyata setelah saya keluar, saya ke kota Semarang, itu saya kultur shocknya ternyata yang namanya kissing before marriage, HS before marriage ternyata itu udah dinormalisasikan iya, banget. Bener Bener banget kan? Itu juga termasuk salah satu moral Iya, juga kan iya, Kak? iya, bener. Kesalahan moral. Apalagi dulu kan orang-orang zaman dulu kan tidak diajarkan hal-hal seperti itu, Iya. hal-hal negatif seperti contohnya kamu sama cewek itu sudah merupakan sebuah yang tabu banget. Iya. Dan itu kan merupakan salah satu budaya barat ya, kalau hal-hal seperti itu ya. Ya, ini salahnya ya ke adat yang kebudayaan yang salah itu kita tiru di Indonesia itu Yes, jadi betul. jadi apa sih termasuk kayak etika kita itu jadi kurang baik gitu Oh kan. iya benar banget. Bahkan pernah lihat juga nih Kak di taman kan ada juga anak yang sejoli gitu cowok cewek malah pacaran malah Iya. tapi pacarannya itu bukan hanya pacaran normal hanya sekedar Iya. ganti-gantangan tapi enggak sampai kissing. Lebih Iya lebih dari sensitif itu ya, lebih Kak. sensitif gitu. Malah sangat disayangkan sekali apalagi nanti peran orang tua itu sangat apa? Sangat berpengaruh ya Kak. Iya, sangat. Apalagi juga nanti Nanti lebih rasanya kecewa gitu nanti. betul banget. Apa nantinya kan juga tentunya nama keluarga, nama orang Iya, tua juga jadi ikut iya, jelek. terbawa, Iya, jelek benar. juga gitu. Yes, memang kesalahan moral ternyata bikin anak-anak muda zaman sekarang tuh tidak punya malu. Iya. Seperti itu. Betul. Yes banget, betul banget Kak. Emang ternyata tuh pendidikan karakter dibutuhin banget sih Kak. Nah, aku mau tanya nih Kak, Yes, kan gimana? sebagai duta genre Kota Semarang nih Kak, Gimana, Kakak menanggapi tindakan seperti tadi Kak, tindakan generasi muda yang melakukan hal-hal tindakan kayak budaya Barat nih Kak, kira-kira seperti apa? Apa yang akan dilakukan gitu? Oh, jujur nih Kak, kalau misalnya solusi yang bener-bener Iya. 100% kita bisa menghilangkan itu semua, tentunya Tidak. nggak bisa. Dan Iya, itu nggak mungkin. Soalnya kita udah beda zaman Kak. Iya, Dan benar. memang susahnya seperti itu. Yang tadi aku udah sebutin kalau kita acara-acara konvensional, acara-acara seperti sosialisasi itu ternyata memang tidak berpengaruh banget. Iya. Bahkan sama sekali nggak berpengaruh. Ibaratnya anak-anak zaman sekarang tuh di ruang kelas dikasih tahu, keluar kelas udah lupa apa yang tadi diomongin di benar. kelas. Kayak Seperti masuk itu. kuping kanan keluar kuping kiri. Iya ya, Kak? betul banget, anak-anak zaman sekarang memang seperti itu. Iya. Dan kebanyakan mereka malah ngincernya, wah ada uang transport nih gitu. Iya. Jadi nggak dengerin materinya apa, tapi ya memang seperti itu. Dan kebanyakan mereka karena tadi faktornya tuh salah satunya dari sosial media, Iya, benar. dari HP itu. Harus dibatasi Yes, ya. betul. Memang kita semua sekarang tuh serba digital. Iya. Kita apalagi kita akan menempuh dengan hidup baru yaitu dengan AI ya Kak. Iya. Yang zaman sekarang. Dan Jadi- memang kita tidak terlepas yang namanya gadget. Dan kita Iya. memang nggak mungkin bisa ngelepasin itu dan ngelupain itu kita nggak mungkin. Dan dari itu juga itu terpengaruh ke otak anak-anak, ke remaja-remaja zaman sekarang. Bahkan nih Kak, saya cerita dikit ya. Saya pernah searching di Google tuh mengenai contohnya seperti sebuah etika misalnya kita searching tentang apa sih etika itu, apa sih moral itu, ternyata yang keluar iklan judi slot. Dan Iya, makanya itu banyak menampilkan sesuatu wanita yang berbusana vulgar. Iya, Dan itu yang salah kurang satu sopan dilihat. contoh dari pengaruh orang-orang yang Iya. memang tidak bertanggung Bertanggung jawab. jawab, Yes, iya. betul terhadap moral anak-anak bangsa. Secara tidak langsung Iya. itu memang pelan-pelan dapat menghancurkan moral anak-anak
Iya. Indonesia seperti itu, Kak. Ya kayak hal kecil kayak misalnya kita searching di Google gitu ya Kak, Yes, kadang betul, ada iklan-iklan yang tidak patut kita lihat gitu. Kadang mhm. kalau misalnya emang kalau remaja masih mending ya Kak, kalau misalnya yang lihat tuh kayak gen alpha gitu, malah sangat Yes. sayangkan kali kadang kayak diklik gitu nantinya kan Iya, apa, pola pikir dia itu kayak berubah, oh kayaknya kayak gini-gini seru jadinya deh kayaknya penasaran juga, iya, makanya apalagi kan itu. iklan-iklan seperti itu kan dikemas dengan hal-hal yang menarik Iya mata, benar kayak berwarna-warni, biar bentuk game. tertarik gitu, Iya, betul banget betul banget. Dan itu merupakan salah satu concern pemerintah zaman sekarang deh, Kak, judi slot ya. Iya, tapi katanya sekarang itu sudah dihapuskan itu, Oh, udah dihapuskan, oh, tapi kurang tahu juga ya sih. memang sih kalau meskipun dihapus ya namanya anak-anak Oh, atau iya. remaja zaman sekarang kan memang pinter-pinter semua ya, apalagi Gen Z itu kan, wah aduh ibaratnya nggak ada yang bodoh lah. Dalam hal negatif. Yes, betul betul. Mereka kalau misalnya ada situs yang diblok bisa cari yang lain. Iya benar. Yes, emang seperti itu sih kebanyakan dan pengaruhnya memang sebesar itu. Dan Nah. gimana nih Kak menanggapi dan ataupun cara Kak Cece nih sebagai duta etika untuk menghilangkan atau bahkan meminimalisir deh khususnya yang ada di remaja-remaja sekitar Kak Cece gimana nih sebagai duta etika? Mungkin secara hal kecil dulu ya Mhm, Kak, mhm. sebagai apa, lingkungan saya sendiri sekitar seperti teman lah. Mungkin Yes, teman mhm. saya nggak semuanya dalam arti itu etikanya itu yang baik, mungkin ada yang minus plusnya gitu Betul Kak, ada yang betul. kayak perilakunya kurang gitu. Nah Mhm. menurut aku itu kalau melakukan itu tuh kayak kita itu kayak mengedukasi dulu gitu Kak, yang baik itu Betul seperti betul. apa gitu. Tapi bukan dalam arti menuntut gitu Kak, kayak kita itu Oke. mengedukasi itu secara santai gitu, kayak Mhm gini-gini mhm. loh harusnya gitu. Nanti kan kalau dia pola pikirnya sudah terbuka baru, "Oh iya aku paham." Jadi ya udah berarti berhasil, jika tidak ya kembali lagi kepada diri Yes, masing-masing orang betul. itu. Semua masa depan tergantung kitanya bagaimana gitu ya, Kak. Iya Tadi Kak bener. Cece nyebutin kalau misalnya kita harus pelan-pelan nih, Iya edukasi benar. secara pelan-pelan. Jadi kita harus menjadi temannya Iya dulu, benar benar. terus santai, ngobrol-ngobrol santai, terus aja ke hal-hal baik Iya. pelan-pelan gitu ya, Kak. Dan memang tadi kan kita ngomongin kalau salah satu pengaruh besarnya terhadap etika dan moral anak-anak bangsa itu dari sosial media, Iya betul dari betul. HP gitu kan. Dan kita bisa edukasinya juga lewat HP, Kak, bisa. Iya. Apalagi zaman-zaman sekarang kan hampir anak-anak muda kan 24 Mempunyai jamnya iya pasti mantengin iya HP ya, HP, Kak. Nggak iya terlepas benar dari HP. benar. Jujur saya sendiri juga kayak Iya. gitu, Kak. Kadang kalau misalnya hari Minggu nih libur, daripada keluar-keluar, aduh mending di kamar aja scroll TikTok, Iya. scroll Instagram. Kita bisa edukasinya lewat HP juga nih, Kak. Dengan cara yang menarik editan yang zaman Betul sekarang betul ya. betul betul. Kadang kayak orang itu kayak bosan gitu, kayak cuma tulisan, "Jangan seperti ini jangan seperti ini." Jadi orang itu kayak, "Ah males ah nonton ini." Mending kayak kita membuat video yang menarik gitu, kayak biar ditonton gitu Yes, Kak. betul Jadi banget betul banget. iya Apalagi anak-anak zaman sekarang kan kurang banget yang namanya literasi ya, iya bener. kurang membaca. Iya Dan itu salah satu contoh pengaruh juga nih, Kak. Aduh, iya. insight baru nih tentang moral dan etika. Tapi tuh moral tuh dalam penerapan sehari-harinya khususnya dalam lingkungan masyarakat tuh Iya. gimana sih, Kak, contohnya? Saya juga pengen tahu nih. Kalau masyarakat itu kayak kita itu kayak mempunyai rasa empati gitu, Kak. Kayak Empati ya? melihat orang itu kayak kesusahan gitu. Nah, kita bantu nih, bukan arti kita cuma apa, pandang cari nama aja enggak gitu. Kita misal kayak ngelihat kayak, oh orang ini butuh ini nih, kita ya udah semaksimal kita, semampu kita Mhm kita mhm. bantu gitu. Oh, tentang empati ya, bener banget sih, Kak. Empati ya. Apalagi kan di seluruh agama manapun diajarkan untuk empati. Iya Betul benar. banget, tapi kenyataannya dia masyarakat Indonesia Iya kadang banyak sekali banyak yang kayak banget yang itu. abai gitu. Ah ya udah Bener. sih ngurusin masing-masing aja kadang Iya, kayak ya ini gitu. urusan lo gitu kan. Iya benar. Kebanyakan pakai gitu. Dan wah, salah satu yang bisa kita konstruksikan sebagai seorang duta agen teladan dan juga perubahan itu membuat generasi-generasi zaman sekarang bisa beretika, berempati agar dapat mewujudkan Indonesia Emas 2045. Nah, iya. Dan menurut saya kalau misalnya tidak diwujudkan juga, wah jadinya Indonesia cemas nih, Kak. Tidak ada yang namanya orang-orang berempati, tidak ada Iya. orang-orang beretika. Nah, lama-lama Menurut seperti itu. Kakak ini, merasa nggak sih ada proses di mana kan tadi generasi Indonesia Emas 45. 2045 ya, Kak? Yes, betul. Nah, menurut Kakak itu merasa nggak sih ada perkembangan gitu terhadap apa sih aturan dari pemerintah yang akan targetkan 2045 gitu, Kak? Oh, Ada iya. perkembangan apa sih kira-kira Oh, gitu? tentu ada banget, ada Apa banyak it sih, Kak, apa itu, Kak? perkembangannya. Tapi kalau peraturannya ya seperti itu ya, Kak. Apalagi Iya. kan zaman sekarang kan pemerintah tentunya ingin mewujudkan masyarakat itu yang tentunya bermoral, yang Iya baik juga dan banyak kebijakan-kebijakan yang benarnya juga positif juga untuk iya masyarakat dan itu tergantung
masyarakatnya gimana, bisa menerima atau tidak. Iya. Dan kita nggak boleh sih Kak nyinggung pemerintahnya. Iya. Ya kita fokusnya ke yang awam-awam aja Yang deh, kita universal natural. aja Ya, yang- betul. Dan memang sebenarnya pemerintah kan semuanya sudah merencanakan sesuatu yang Iya, baik. baik. Apalagi kan dalam Duta Genre ya, generasi berencana. Itu kan juga salah satu program Iya, pemerintah. betul. Generasi berencana di mana kita mewujudkan remaja-remaja agar dapat merencanakan masa depan mereka yang lebih baik. Seperti contohnya untuk pendewasaan usia perkawinan. Apalagi zaman-zaman sekarang kan kebanyakan banyak survei-survei yang menjelaskan kalau anak-anak zaman sekarang malah nggak mau nikah. Nah, Banyak itu. pernah pasti Kak Cici juga pernah denger nih. Independent woman. Nah, iya, Iya, tapi itu sudah. balik lagi terhadap pergaulan itu ya Kak, Iya, yang betul, secara betul. kita itu bebas gitu, yang bikin orang itu kayak males nikah, mungkin itu sangat pengaruh kali Kak. Iya, betul. Tuh. Tapi juga ada loh Kak, sekarang tuh kebanyakan juga malah pernikahan dini itu banyak. Mereka nggak nikah tapi malah seks bebas. Iya benar. Yes, itu kan juga salah satu bentuk kesalahan moral juga nih pada anak-anak remaja zaman sekarang. Terus juga selain itu perkawinan tentang seksual, ada juga Iya. kita tentang life skill, tentang bagaimana ini anak-anak remaja itu punya skill yang bisa membuat mereka bertahan hidup, ibaratnya seperti itu. Oh. Ya, contohnya seperti memasak, kemudian terus apa sih yang bersih-bersih gitu. Semuanya tuh sebenarnya harus diterapin, harus dipelajarin dari sekarang sih Kak. Seperti itu. Emang banyak banget sih Kak program pemerintah, dan salah satunya yaitu tentang perjutaan sebagai teladan gitu kan. Kita sebagai ibaratnya concernnya agent of change anak-anak Oh, remaja seumuran kita. Seperti itu. Menurut Kakak sendiri yang sekiranya Kakak sebagai duta genre nih Kak, udah melakukan apa nih kira-kira? Yes, kalau duta genre itu kebanyakan lebih terjun ke masyarakat langsung. Oh, Biasanya kita itu terjun ke lingkungan sekolah-sekolah, anak-anak SMA, SMP, Oh. itu yang tadi seperti saya ceritakan. Sosialisasinya Iya, itu. betul. Makanya tadi saya berani cerita. Aduh, Iya. kalau Karena kayak- sudah tahu ya Iya, Kak. karena saya terjun langsung ke masyarakat. Iya, Jadi benar. ada sampelnya langsung deh anak-anak nih. Gitu. Kayak ini tadi gabut doang Iya, ke hal-hal benar. negatif. Ternyata memang seberpengaruh itu. Terus juga selain itu kita fokusnya kepada digital. Kita fokus ke sosial media, personal branding. Iya. Soalnya kan tadi udah aku sebutin juga kan, aku jelasin tadi kalau ternyata anak-anak muda zaman sekarang tuh nggak lepas dengan yang namanya sosial media, Iya, gadget gitu iya, kan. gadget itu. Dan memang kita harus bijak penggunaan HP itu, penggunaan HP, laptop, komputer, Iya. gitu-gitu kan. Dan jadi kita fokusnya juga lewat sosial media juga. Apa yang mereka sering tonton, seharusnya kita fokusnya dengan juga memberikan apa yang harusnya mereka sering tonton, seperti Iya, itu. betul. Dan memang harus kita mengemas sesuatu sosialisasi itu dengan hal-hal yang menarik bagi anak-anak Iya. remaja. Seperti contohnya dengan membuat game, terus dengan apalagi ya, seperti praktek-praktek langsung, life skill dengan cara memasak langsung, kita praktek masak seperti itu. Soalnya kayak kalau misalnya kita hanya ngobrol nih, kita menggurui anak-anak, kamu nggak boleh gini, Iya. kalau kayak gini tuh salah, gini Itu nih tuh kayak salah. menuntut itu kayak kurang itu ya Kak. Betul, nggak efektif Kurang banget. efektif. Justru mereka Iya, malah benar. menolak. Iya. Mereka nggak mau dengar seperti itu. Emang anak-anak Gen Z tuh tadi emang namanya generasi strawberry malah seperti Iya. itu. Susah banget dijelasin. Harus kita turun kalian gitu ya. Kalau Duta Kak, ya. Etika gimana nih Kak? Kalau duta etika ya semisal nih Kak yang ketuhanan. Nah, Yes. selain ada toleransi itu kan kita seperti kayak ada hari raya besar nih Kak. Semisal nih ya, aku Islam hari raya Idul Fitri nih. Betul. Temen aku ada nih Kristen. Nah, si temen aku yang Kristen ini mengucapkan Kak, Oh, selamat Idul Fitri gitu. Oh, Nah, kita itu gitu. saling kayak menghargai. Selain menghargai kayak seperti apa kan namanya? Apa tuh Kak? Mendukung Oh, atau mendukung. Yes, benar-benar. seperti kayak mengikuti lah kayak Mendukung, membantu gitu ya. Nah, Jalannya. itu tuh boleh aja seperti gitu. Nah, kalau di gereja nih Kak, kan biasanya banyak nih kalau hari Minggu nih yang pada ibadah Kristen nih Kak. Bisa nih sebagai kita teman orang Islam ini ya Kak, bisa kayak membantu kayak di depannya mungkin kayak Menjaga iya, gitu ya menjaganya, misalnya ya. nggak apa-apa. Tapi kalau minta THR boleh gak sih Kak? boleh. Kalau Biasanya pas emang gitu iya. sih. Terus. Nah, udah sih kurang lebih kayak gitu sih Kak. Kalau yang tadi selain lingkungan, ketuhanan, masyarakat itu ya, tiga itu Iya, ya Kak, benar. fokusnya ya. Emang banyak banget sih, bagus. Dan kalau misalnya nih Kak, menanggapi sebuah tradisi dalam Indonesia yang tadinya baik, ternyata sekarang sudah tidak dianggap baik. Iya. Itu gimana tuh Kak?
yang tradisi yang seperti contohnya apa ya? Aduh. Kalau Hmm? semisal contohnya tradisi yang dalam etika deh, Kak. Yes, betul dalam etika. Nah, contohnya itu seperti kita apa sih yang kayak adat dulu lah ya, Kak. Hmm? Sebagai orang tua kan kayak ngasih tahu nih, kita itu makan itu harus duduk nih, Kak. Oh iya, betul Nah, banget. harus duduk kan. Tapi kalau zaman sekarang itu yang merubah kayak ke era baratan gitu, Kak, Oh yang kayak yes, betul makan itu banget, betul banget. berdiri, yang makan itu harus banyak yang jalan gitu kan. Harusnya Hmm. dengan cara duduk kita itu bisa makan dengan tenang gitu, Kak. Oh yes, Secara benar. hal kecil kayak gitu sih. Iya, benar banget sih Kak, benar Banyak banget. Hmm. yang salah itu Hmm. sekarang. Apalagi kan kalau dalam dunia medis kan seperti itu justru malah baik ya Kak. Kalau makan emang Iya dianjurkan untuk benar. duduk, minum untuk duduk. Tapi ya emang zaman sekarang Iya. kadang orang-orang melupakan hal tersebut. Iya. Memang sekarang anak-anak zaman sekarang kan memang terbawa arus dengan arah globalisasi Iya, modern benar. seperti itu. Pengaruh barat. Tapi memang tergantung anak-anak mudanya sih Kak, tergantung Iya. individualnya gimana sih. Bisakah mereka itu memilah dan memilih baik yang menurut mereka itu baik dan benar seperti Iya, itu. benar. Apalagi kan kesalahan berpikir anak-anak zaman sekarang menurut mereka baik ternyata tidak diterima di Iya. lingkungan masyarakat Berarti atau masuk sebaliknya. moral tadi ya, Kak, Yes, aturan. betul, betul, betul banget. Ini dalam dunia kerja, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam sekolah. Iya, betul. Ternyata namanya moral dan etika itu selalu kita bawa Nah. dimanapun kita berada. Iya. Kalau dalam istilah di mana bumi dipijak di langit kita junjung gitu ya, Iya, seperti itu. benar. Istilah Iya, kerennya. peribahasanya seperti itu. Iya. Aja nih Kak, gimana nih Kak? Nah, Etika dan moral. Untuk Kakak sendiri nih, Mm-mm. mendakapi kalau misalnya dalam hal kecil dulu nih, Kak, Mm-mm. seperti kayak, ketuhanan. Nah, ketuhanan itu menurut Kakak gimana? Ketuhanan ya. Iya. Ketuhanan tuh kalau menurut saya nih dalam lingkup ataupun dalam topik tentang etika dan moral ya. Iya. Justru saya waktu kecil mikirnya hanya sekedar kita menghormati dan menghargai Iya. teman-teman yang beda agama atau seagama gitu ya Kak. Tapi ternyata waktu itu justru malah kebanyakan tuh anak-anak tuh malah tidak menghormatinya seagama loh Kak. Iya. Contohnya nih kita dalam Islam teman-teman udah waktunya sholat, udah satu kusyuk, malah diganggu. Iya, benar. Itu kan salah satu bentuk kesalahan moral dalam berketuhanan, Iya. dalam menjalankan ibadah syariat Islam seperti itu ya Kak. Gitu kalau dari saya sih Kak. Ini nih Kak yang aku mau tanyain, yang kedua nih Kak, kalau semisal nih Kakak mempunyai rekan nih, Betul. semisal Kakak sudah menunjukkan melakukan hal yang terbaik kan mesti nggak harus semua orang itu pro terhadap Kakak yang lakukan gitu. Nah Iya, misal betul. kayak orang itu kayak menolak kayak, ih kamu ini apaan gitu. Nah tanggapan Kakak itu gimana? Kalau misalnya yes. Kakak sudah melakukan hal yang semua itu baik gitu, terus ada yang anggapan orang itu kayak nggak suka, nah menurut Kakak gimana? Kalau kita menerima sebuah penolakan tentunya kita harus menerima ya Kak. Iya. Soalnya kan itu memang hak berpendapat mereka. Iya, Mereka mau menanggap kita tuh seperti apa dan bagaimana terserah mereka ya gitu ya. Dan di sini kita harus mengontrol apa yang bisa kita kontrol. Untuk pendapat dan oke. perspektif orang itu kan tidak bisa kita kontrol Iya, Kak. benar. Jadi kita ya terserah mereka. Yang penting kita sudah menunjukkan hal-hal baik. Dan tentunya dalam menunjukkan hal baik itu tuh kita nggak bisa ngejudge dulu tadi yang udah dijelasin. Kita emang harus jadi teman mereka. Iya, Kita harus melalui pendekatan secara perlahan-lahan. Zaman sekarang emang harusnya itu teman-teman sebaya. Jujur ini ya Kak, kita agak melenceng dikit nih Kak. Iya. Sebagai duta generasi berencana. Kenapa sih ada duta generasi berencana? Ya memang karena fokusnya untuk anak-anak Iya, remaja, benar. bukan untuk ibu-ibu atau Iya. bapak-bapak. Memang Iya, kalau benar. misalnya misal nih saya melakukan sosialisasi kepada ibu-ibu atau bapak-bapak. Tentunya beliau-beliau ini merasa kayak, ih apaan sih nih anak-anak muda udah sok jagoan gitu kan. Iya. Udah sok Kurang masuk gitu Iya, ya, Kak. betul. Dan begitupun sebaliknya. Dan sebaliknya juga kalau misalnya ada ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang menjelaskan kepada anak-anak, malah justru anak-anak tuh malah nggak nerima. Iya. Mereka lebih menerima perkataan dari bestie mereka. Iya, Mereka benar, lebih benar. menerima perkataan teman-teman seumuran mereka daripada orang-orang yang memang lebih tua, lebih Iya. lebih berpengalaman, sudah merasakan asam dan manisnya kehidupan gitu ya. Iya. Tapi justru mereka malah anak-anak zaman sekarang juga lebih gak menerima. Dan begitupun juga saya Kak. Misalnya nih, saya dikasih tahu sama teman-teman sama bestie. Jadi saya malah lebih masuk sama teman-teman saya daripada sama orang tua saya. Iya. Emang
Karena lebih dekatnya ya kak. Betul, betul. Saya menjelaskan ini sekarang saya juga pelaku juga nih. Iya. Saling Iya, sharing berarti ya kak. iya, nggak apa-apa. betul, betul, betul. Iya. Dan emang harusnya perlahan-lahan gitu sih Kak. Kita nggak bisa langsung membawa arus yang tadinya belok langsung dilurusin gitu, nggak bisa. Harus pelan-pelan, pelan-pelan baru Iya, bisa. betul. Seperti itu. Nah, Oke, gimana? kalau di lingkungan sendiri kak, kan ini kita di Semarang nih sedang kayak terjadinya banjir nih kak, Yes, betul. beberapa wilayah ya kak. Mhm. Nah menurut kakak tanggapan ini nih sebagai kayak masuk ke lingkungan nih kak, menurut kakak gimana? Kayak yang harus hal kecil aja deh harus melakukan apa menurut Kak Rizky? Ya tentunya kalau misal banjir kita nggak bisa ngelakuin apa-apa Iya, ya Kak. Kita nunggu reda, nunggu surut Iya. dulu ya Kak. Tapi kita tidak bisa mengobati, Iya. tapi kita bisa mencegah. Iya, Ibaratnya seperti itu. benar-benar. Dengan cara apa? Dengan cara tidak membuang sampah sembarangan. Iya. Kita bisa menjaga lingkungan sekitar kita dulu. Soalnya kan kalau misalnya kita aja sudah tidak menjaga lingkungan, tentunya lingkungan juga akan ibaratnya marah ya. Iya, benar. Contohnya seperti dengan mendatangkan bencana alam seperti banjir. Ya meskipun banjir-banjir di Kota Semarang itu tidak 100% disebabkan Iya. karena pengaruh alam itu ya, tidak pengaruh manusia juga. Tapi juga kadang kayak misalnya tidak hanya membuang sampah gitu, tapi misalnya dengan reklamasi, pembangunan Iya, pabrik iya, gitu-gitu kan sangat juga ngaruh juga. biasanya bentuknya Iya. seperti rob gitu ya kalau dalam bahasa Semarangannya seperti itu. Apalagi sampah yang susah terurai gitu kak, Yes, sangat betul pengaruh. banget. Dan emang orang-orang Indonesia kan memang nggak bisa ya kalau misalnya harus memilih. Iya, asal Heeh. dibuang satuin aja Yes, gitu betul. ya mungkin. Asal satuin nggak mau memilah dan jujur saya juga gitu, Pak. Cuman kan zaman sekarang kan kalau di kota-kota Semarang nggak tahu di kota-kota lain pasti kan Iya. juga ada nih yang namanya bank sampah gitu kan. Iya. Dan memang ya namanya lingkungan yes harus kita jaga sih, Kak. Apalagi zaman sekarang kan semuanya serba digital. Terus Betul. apalagi yang namanya lingkungan kan sudah tidak terlalu difokuskan ataupun tidak terlalu dipedulikan sama masyarakat-masyarakat Iya. sekitar kita seperti itu. Betul. Memang pro kontra sih Kak, Iya. seperti itu sih. Berarti harus kembali diri sendiri ya Iya, Kak, betul. Harus dari kesadaran diri sendiri. Iya. Dan ini balik lagi nih ke kita nih Kak sebagai Iya. duta. Harusnya kita memberitahu teman-teman Iya, kita jadi contoh yang iya, baik betul. gitu. Kalau kita tidak bisa memberitahu orang-orang yang sudah lebih tua dari kita, Iya, paling enggak kita memberitahu sama teman-teman sebagai kita. Kalau tidak mulai dari kita, terus siapa lagi? Iya, Ibaratnya seperti benar. itu. Memang selain itu juga salah satu bentuk moral dan etika kita terhadap masyarakat itu dengan membantu tetangga-tetangga Kak. Iya. Dan ini merupakan salah satu contoh yang saya terapin di lingkungan saya. Contohnya tadi pagi nih, sebelah saya kan salon nih Kak. Iya. Dan itu kebanjiran juga. Akhirnya saat tadi pagi Oh. sebelum ke sini bersih-bersih Iya, dulu di iya. sana, bantuin bersih-bersih. Ya, itulah salah satu contoh hal-hal yang memang harus kita terapkan Iya, sebagai seorang teladan ya, Iya. sebagai seorang agen perubahan untuk remaja-remaja kita. Seperti itu, kita harus mencontohkan hal-hal yang baik. Meskipun ya Iya. tidak ditiru ataupun tidak dilihat, paling enggak udah kesadaran gitu. Apa namanya? Memunculkan kita sendiri ini Yes, betul. memunculkan yang baik gitu. Kalau misalnya mau ditiru atau enggak terserah mereka gitu. Iya, ya, betul Kak. banget Kak, betul banget, betul banget. Kalau dari Duta Etika gimana nih Kak? Kalau duta etika ya kurang lebih sama. Mungkin kalau tadi kakaknya berpendapat di duta genre gitu ya. Yes, Kalau betul. dari anak itu yang mengedukasi orang tua itu kurang masuk nih gitu kan kakak, menurut kakak gitu ya. Yes, Kalau menurut aku tuh kayak gimana ya? Mungkin kalau emang bener sih ya, kalau anak itu harus emang sahabat gitu yang lebih dekat. Nah aku kembali lagi ke orang tua nih. Kalau misalnya kita mengedukasi orang tua kayak ih apaan sih, kan aku lebih berpengalaman dan aku lebih tua, mungkin banyak yang kayak menolak gitu ya kak. Iya, banyak Mungkin banget. daripada kita cuma mengedukasi, kita gitu kayak benar-benar deket gitu, melakukan kegiatan kayak sosialnya gitu kak, yang dimana nanti orang-orang itu yang masyarakat yang umurnya udah milenial ke atas gitu kayak menerima gitu, kayak kita itu kayak bantuan sosial gitu biar deket sama kegiatan sosial mereka, jadi kayak mereka juga welcome dan kita itu kita itu menjadi dampak juga kak di situ. Yes, begitu betul jadinya welcome lah sama-sama gitu. Jadi saling terbuka juga, saling Iya, menerima benar. seperti itu ya Kak. Insan baru sih Kak. Dan ini nanti saya masukin ke program genre loh Kak. Soalnya di genre sendiri kadang moral sama etika tuh nggak terlalu disinggung. Iya, ternyata Iya. memang
pengaruh dari moral dan etika itu Iya. seberpengaruh itu terhadap masyarakat dan masa depan anak-anak zaman sekarang. Iya, Dan betul. ini nanti, waduh, saya masukin nih. Benar. Jadi insight baru nih, ada Duta Etika Indonesia. Oh ya, kalau ngomongin Duta Etika nih Kak, ini kan Duta Etika Indonesia. Kalau yang tingkat provinsi ada nggak sih Kak? Provinsi, iya, di Duta Etika ini kan Indonesia sudah Mm-mm. melingkup provinsi, Kak. Oke. Dari Sumatera, Sulawesi, Jawa pun ada gitu. Mm-mm, mm-mm, Nah, di mana kita kan jauh-jauh nih, Kak. mm-mm. Nah, kita itu kayak ya udah di lokasi masing-masing kayak membuat kayak hal yang kebaikan yang menurut kita baik aja gitu. Oh, Nggak jadinya, harus satu kumpul. Misal kayak kalau saya misal Pulau Jawa nih, kakaknya Kalimantan, ayo kita kumpul satu tempat yang sama gitu. Kita melakukan masa baktinya bareng-bareng, tidak oh, seperti nggak itu. seperti itu. Jadi melakukan di wilayah masing-masing gitu Oke. untuk kemudahan Mm-mm. kami gitu. Berarti advokasinya, topoksinya itu semua di Iya. daerah mereka-mereka gitu ya, Iya. sendiri-sendiri ya. Wah, memang jujur malah memudahkan seperti itu sih Iya Kak. benar. Kalau dari Duta Genre Kota Semarang kan cuma lingkupan Iya, apa misalnya kayak genre Semarang ada sendiri, iya, genre Jawa Tengah ada sendiri, iya Indonesia ada sendiri benar. gitu. Jadinya kayak memudahkan mungkin satu lingkupan bisa diskusi bareng. Betul, betul. Tapi kalau dari kota ada ya Kak? Iya. Duta Etika Kota Semarang misalnya seperti itu, ada nggak sih Oh, Kak? Duta Etika Indonesia itu sudah satu lingkupan Oh, satu udah satu saja, lingkup. ya, Jadi udah sama. satu badan semua disebar gitu ya, Iya Kak? benar, seperti itu konsepnya, Mm-mm. Kak. Tidak ada yang di bawahnya misal, oh nih kamu hanya tingkat kota, kamu Oh, hanya tingkat iya. provinsi, kamu hanya nasional gitu kan? Termasuknya itu kayak kesenjangan sosial, Oh, Kak, jadi itu. masih Kayak kesenjangan itu sosial kan ya? divisi kemanusiaan juga Heeh, dibahas di heeh, situ. mm. Kayak kita itu kayak kesenjangan nantinya kayak terpengaruh kayak kamu itu di desa, kamu itu ngelakuin ini, saya itu di kota kan lebih keramaian melakukan ini. Kayak itu kan kayak kesenjangan gak sih, Kak, Oh termasuknya? iya, betul banget nih. Kayak Wah, sama ratain kayak keadilan gitu. betul banget. Salah satu bentuk pendidikan. Kan tadi kita membahas kesenjangan sosial. Yes, Nah, menurut Kakak nih, kesenjangan sosial di Semarang aja nih, Kak. Sebagai Duta Genre Kota Semarang, apa sih yang Kakak rasain gitu? aduh, ini malah buka-bukaan nih, Kak. Dan Nggak, kalau duta disensor aja aduh, gitu. kalau dalam duta genre ya kesenjangan sosial tentunya pasti ada ya, Kak. Apalagi biasanya tuh malah orang-orang tuh lebih terfokusnya ke yang juara satu, yang Oh, juara-juara aja gitu kan. Padahal kan kalau setiap kita seleksi, ibaratnya kan kalau misalnya kita dalam perlombaan seleksi itu kan pasti ada pemenang, iya pasti ada yang benar. kalah. Nggak Iya. mungkin kan semuanya menang, itu nggak Iya, mungkin. benar. Yes, padahal kan yang namanya duta itu kan kita bisa gandeng semua gitu, Kak. Iya. Tapi ternyata terkadang tuh malah jujur yang malah juara, yang mendapat penghargaan itu malah selanjutnya tidak aktif. Ternyata Iya. mereka hanya mencari penghargaan, misal Iya. mencari hadiah, mencari selempang seperti itu. Dan salah satu kesenjangan sosial bentuknya seperti itu. Yang juara mana, yang kalah mana, Iya. didiskriminasi seperti Iya, itu. Contohnya Kalau seperti itu. iya, Kak, kalau misalnya kesenjangan sosialnya di lingkup orang-orang Kakak sekitar nih yang Kakak rasain gimana? Seperti teman atau masyarakat setempat Kakak di rumah Kakak gimana kalau kesenjangan sosialnya yang Kakak rasain gitu, Kak? Aduh, tentunya sangat berpengaruh sih Kak secara tidak langsung sih. Kadang kita memang timbulnya nanti jadi diskriminasi ya terhadap Iya, benar. orang itu ya yang diperlakukan diskriminasi tersebut. Memang kesenjangan sosial kan banyak bentuknya. Kadang kalau di sosial media ataupun di sinetron-sinetron kan antara kaya dan miskin seperti itu. Iya, benar. Yes, Itu. padahal kan Tanggapan Kakaknya gimana kalau padahal juga nggak hanya itu loh Kak. iya. Kadang juga kalau di lingkup nyatanya, di bentuk nyatanya di lapangan, kadang yang cantik ganteng, yang jelek itu Iya, kadang juga itu salah iya. satu bentuk diskriminasi secara Iya, tidak benar, langsung. kesenjangan sosial itu ya, Betul, Pak. betul, betul. Memang kita tidak bisa ngelak ya karena namanya cantik ganteng kan juga privilege Iya, seperti itu. benar. Yang ibaratnya kalau dalam quotes TikTok, Instagram, Iya. kamu ganteng itu dapat privilege, kamu cantik dapat privilege gitu. Ya itu salah satu bentuk kesenjangan sosial yang terus juga diperpengaruhi dan diperkeruh oleh sosial Iya, media benar. seperti itu. Nah, Kak, kembali ke etika tadi ya, kesenjangan sosial, contohnya ini, Kak, kayak pendidikan aja nih, Kak. Dalam Gimana tuh, etika kan kayak kita mempunyai kayak teman nih, sekolahnya itu lebih tinggi dan kita Oh iya, betul. semisal kayak sekolahnya itu ya masih basic lah. Masih itu ada kayak kesenjangan sosial. Ih, kamu berarti lebih Lebih gak pinter gitu iya, sebenarnya. bener, nanti Pendidikannya lebih rendah. ada perbedaan antara itu dan kayak rekan juga kan memilih-milih kan itu termasuk kayak kesenjangan sosialnya, Kak. Apalagi Iya, kayak betul. ekonomi gitu. Kadang kayak ingin bergaul, Kak. Nah, itu kayak memandang kayak ekonominya gitu. Seperti kayak
aku itu kurang bisa bergaul dengan mereka. Mesti alasannya karena kurang membadahi dalam ekonomi dan lain-lain, itu kan termasuk kesenjangan sosial juga ya Oh Kak gitu. ya. Oke, menarik banget nih Kak, Kak Cece tadi ngomong tentang pergaulan ya. Aku tertarik banget nih. Aku mau Nah, tanya nih sama iya. Kak Cece nih. Kan tadi Kak Cece nyebutin ibaratnya kalau kata kuncinya kita tidak boleh memilah-milih teman ya. Iya Tadi Kak benar. Cece bilang gitu. Sedangkan ada orang yang bilang itu kalau kita kumpulnya sama orang-orang baik, ya kita tentunya akan menjadi baik. Iya Ya, benar. kalau dalam bahasa peribahasanya kalau misalnya kita kumpul sama tukang parfum, kita ikut wanginya Iya seperti itu. benar. Nah, itu benernya yang baik itu yang mana sih Kak? Kita kumpul sama teman-teman semuanya terus mengajarkan mereka ke hal-hal baik, atau kita harus memilah-milih teman yang baik ya yang baik, yang jelek biarin gitu. Nah, Gimana tuh dari Kak Cece? menurut aku itu benar sekali Kak, untuk kita itu memilih yang baik, tetapi jika kita menemui kayak temennya kurang baik gitu Kak secara etikanya, ya kita bukan secara menjauh gitu loh. Kita Gitu. kayak kalau bisa itu kayak merubahlah dikit-dikit biar dia itu pengaruh sama kegiatan kita lakuin gitu loh. Biar dia Oh, ikut kayak baik juga kayak kita, jadinya mengaruh banget gitu loh Kak. oke. Jadilah lampu di kegelapan. Ya benar, kayak kalimat istilah kerennya gitu ya Iya, Kak. baik. Bagus banget. Emang itu tergantung individunya berarti ya, Kak? Iya benar. Apalagi kalau misalnya kita tuh gampang terbawa arus, Iya. gitu-gitu kan. Tentunya kita harus memilah-milih teman. Tapi kalau misal kita sebagai, apalagi kita sebagai duta loh, Kak. Iya. Kita sebagai duta gak boleh memilah-milih teman nih. Kalau misal kita kumpulnya Iya. sama yang jelek, ya kita nggak mau harus membawa mereka ke hal-hal baik Iya, secara bukannya tidak kita langsung. menghindar ya Betul, Kak. betul banget. Dan itu balik lagi sih ke individunya mau benar. gimana. Dan dianya bisa atau enggak seperti itu. Iya. Bagus banget sih, Kak. Oke, Nah. lanjut Kak mengenai pergaulan tadi nih, seru banget nih. Dan jujur saya juga banyak sih Kak teman-teman yang kadang kerea, kadang yang baik-baik. Memang banyak banget sih perilaku dan watak orang-orang yang saya temui dalam duta genre seperti itu. Nah Kak, kalau misalnya dalam tadi pergaulan nih, kayak Kakak pasti kan ada di lingkup sekitar Kakak nih yang kayak ambisi banget nih Kak sama Betul. prestasinya, atau yang segalanya mereka raih entah di dunia sekolah ataupun eksternal sekolahnya nih Kak. Menurut Kakak dapat rekan seperti itu tuh sangat pengaruh nggak sih buat Kakak sendiri gitu? Sangat berpengaruh banget sih. Kalau misal jujur saya kalau kumpulnya sama orang-orang positif, kumpulnya orang-orang yang punya ambisi, Iya. itu malah tertarik banget Kak. Apalagi orang-orang yang bahasnya itu ya gimana caranya punya ide bagus, peluang bisnis seperti itu. Iya. Jujur saya malah tertarik seperti itu. Daripada kumpul sama teman-teman yang hobinya itu gibahin, gosipin orang. Iya. Saya jujur secara tidak langsung memang menariknya seperti itu Kak. Tapi pasti Kakak sendiri pribadi juga kalau dalam hal berbincang kayak gibah gitu mesti kan udah hal umum ya. Iya betul, hal Tapi umum. gimana cara kita mengurangi gitu mungkin. Mengurangi kita harus menjauh sih Kak. Oh, iya. Tapi ya kita harus Tapi ngomong. kadang gibah itu tidak secara tidak sengaja Kak kita lakukan gitu. Betul. Dan tadi kan ngomong-ngomong soal menjauhi kan kita nggak bisa langsung Iya, ngejauhi benar. teman-teman gitu kan. Juga ibaratnya juga beretika gitu ya. Iya benar. Dan Masuk juga ke moral iya, juga. heeh. Dan kita bisa dengan gimana? Dengan kita ngobrol langsung sama Iya, dia benar. kayak, "Maaf ya, aku nggak bisa ngobrolin hal-hal seperti ini. Ini sudah bukan ranah saya. Maaf ya, aku nggak tahu soal dia," gitu-gitu Iya, kan. benar. Memang lebih baik kita menghindari daripada kita terbawa arus. Nah. Apalagi anak-anak zaman sekarang kan ada quotes juga yang mengatakan jangan tergiur dengan tingginya rasa penasaran di masa muda. Dan itu ternyata benar banget. Iya benar. Tapi dalam hal ini tuh penasarannya bukan penasaran hal yang baik ya Kak, tapi hal yang negatif. Iya. Soalnya kan kadang kan anak-anak zaman sekarang kan memang nggak bisa memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Terus ya jadinya ya teman-temannya A jadi ikut A, teman-temannya B ikut B gitu. Biar ada rekannya ya Kak, daripada Yes, kita misal nih betul banget. kita melakukan hal baik nggak ada sekitar kita itu ada yang mendukung gitu, jadinya kita terarus sama hal yang negatif, jadinya kayak ikut-ikutan Betul, gitu betul ya banget. Kak. Dan itu juga harusnya sebagai orang tua itu juga harus memantau anaknya seperti apa dan bagaimana gitu, Iya, termasuk betul. dari pergaulan dia itu seperti apa, seperti Iya. gitu Kak. Oke, Iya. gimana nih kalau dari Kak Cece sendiri? Cerita dong Kak, ada nggak sih Kak Cece itu pernah nemuin sebuah kultur shock deh ibaratnya seperti itu, apalagi kan Kak Cece udah kuliah nih, udah semester akhir, yang tadinya waktu SMA ternyata waktu kuliah itu udah banyak banget, udah dinormalisasikan banget gitu. Ada nggak sih Kak? Apa ya? Atau mungkin Ya, sama. nyinggung soal moral dan etika deh? Ya kalau
etika mungkin ya, yang semisal kan saya dulu pernah mondok pesantren Kak, yang di mana Oh, kayak mondok. lingkungan saya itu kayak, secara sopan gitu, gimana adabnya yang baik gitu Kak. Mhm. Seperti kita lewat aja Kak, lewat yang lebih tua kan mesti ada kayak yang kita lakukan seperti permisi atau gimana gitu. Nah, setelah saya keluar dari pondok pesantren itu kayak syoknya Kultur itu sana. seperti itu Kak, di mana kayak kita itu ya udah kalau lewat yang lebih tua, kalau bahasa kasarnya itu kayak petantang Oh, petenteng gitu nyelonong kok. aja gitu ya. Iya, kan itu kan harus Heeh, punya heeh. adab juga, nah Betul, itu. betul, betul. Karakter ya itu ya berarti ya, Kak. Iya Dengan betul. karakter yang emang penting banget sih. Apalagi ternyata kadang banyak juga negara-negara maju di dunia itu seperti contohnya Jepang lebih menerapkan pendidikan karakter dulu dibanding akademik. Oh, Yes, kan kebanyakan Jepang seperti itu, Kak. iya. Dan ya pengaruh buruknya memang banyak banget sih. Tadi termasuk di kuliah kan saya juga belum kuliah ya, Kak. Ternyata memang kuliah tuh sangat sangat berbebas banget ya Iya, berekspresi gitu. Soalnya juga saya banyak teman-teman kuliah juga, itu ternyata mereka juga banyak yang cerita, "Mas, ternyata tuh yang namanya pacaran ibaratnya ngekos bareng sama ceweknya, iya, apa ngekos sih bareng sama namanya, cowoknya." Apa apa tuh? sih bahasa istilah kerennya itu, Aduh, aku kurang tahu lupa. sih, Kak. Ya pokoknya itulah Lupa ya. ini, ngekos bareng gitu ternyata memang Iya, sudah banyak gitu iya, loh, mhm. Itu juga salah satu kesalahan moral dan ada satu lagi nih, Kak, kesalahan moral paling parah yang ada di Indonesia iya, yang apa baru saya itu? temui. LSL, Kak, laki-laki seks laki-laki, LGBT. Oh, iya itu Dan sangat marak sekali ya. betul, dan itu ternyata banyak banget di Kota Semarang. Mungkin pemikiran aku itu kayak pendapatnya ini tentang kayak mungkin si laki-lakinya itu tidak mau kayak bertanggung jawab gitu Kak. Misal kalau misalnya terhadap perempuan gitu kan mesti Mhm. kan kayak apa sih Kak, takutnya hamil atau gimana benar kan nggak mau tanggung jawab. Nah, dari hal itu kayak ya udahlah melakukan laki dengan Aduh, laki gitu itu mungkin lebih ke arah kesalahan berpikir sih, Kak. iya benar. Kesalahan moral, kesalahan berpikir, udah banyak salahnya. Itu lebih ke arah, sakit psikologis sih, Kak, menurut Iya, saya. Bayangin coba, orang mana coba yang mau sama-sama jenis itu kan kayak iya. kalau kita berpikir secara Mentalnya ya Kak, rasional, iya. kita berpikir sebagai orang normal itu kan kayak gak masuk akal gitu. Iya Tapi benar. ternyata memang banyak banget Iya. di Indonesia sendiri tuh udah secara tidak langsung banyak banget. Apalagi kan muncul berita-berita yang kemarin tuh salah satunya di Bogor atau di mana banyak nemuin salah satu pesta dan itu ternyata pestanya LSL laki-laki seks laki-laki. Oh, Ternyata memang salah satu bentuk iya. kesalahan moral pengaruh dari budaya barat salah Iya satunya seperti itu. benar. Mhm. Seperti kayak negara-negara maju gitu ya, Kak, Yes, ya. betul. Kadang memang kalau negaranya sudah tidak sudah maju terus terlalu bebas, ibaratnya negara liberal gitu ya, Iya bebas berekspresi, kita ya udah terserah masyarakatnya mau ngapain dan mau gimana. iya benar. Mhm. Tidak memikirkan dampak, ke depannya mungkin ya, Kak. Iya, betul, betul, betul. Dan jujur ya Pak, saya sendiri, aduh gak ada solusi sih Kak, aduh. Susah banget dibilangin. Soalnya kadang Heeh. saya juga sering nemuin itu kan selama saya menjadi duta genre, Iya. itu kan terjun ke masyarakat, juga beberapa kali nemuin orang-orang yang seperti itu. Oh, Iya, kadang mereka bercerita atau iya mereka bagaimana? bercerita Kak, mereka Oh, bercerita. Mereka tuh yang dulunya korban, iya. besoknya bakal jadi pelaku. Oh, Iya, kok seperti itu. bisa? Ya entah ya gimana caranya, entah gimana ya. Tapi memang kenyataannya seperti itu, Kak. Yang dulunya mungkin mereka normal seperti laki-laki pada umumnya, apalagi kalau anak-anaknya masih polos, Iya, masih gak tahu tentang dunia luar gitu. Mereka dulu menjadi korban, terusnya besoknya entah gimana tiba-tiba ketagihan. oh, Entah besoknya tiba-tiba berarti malah mencoba dari hal mencoba yes, nanti. malah menjadi pelaku Iya, gitu. benar. Dan saya belum pernah nemuin orang-orang yang tadi ya itu ya, yang tadinya itu pelaku malah menjadi normal itu nggak ada. Bahkan Tapi ada juga yang iya. sudah berkeluarga. Oh, Yes, dia udah punya istri, udah punya anak, ternyata masih suka selingkuh, tapi selingkuhnya bukan sama cewek, sama iya. laki-laki. Emang anaknya Berarti kesalahannya ke mhm, mentalnya ya, Kak? betul, udah kesalahan mental, kesalahan moral, kesalahan Iya, benar. etika, udah pokoknya semua kesalahan dalam moral agama, moral Iya, benar. masyarakat, moral dalam negara, itu kan semua Iya. udah dilanggar semua Iya, seperti itu, benar Kak. benar. Nah, menurut tanggapan Kakak nih, semisal aja nih, Kak, Mhm. teman Kakak melakukan itu. Nah, Kakak itu harus ngapain sih kira-kira gitu? Kalau itu udah dijauhin sih, Kak. Udah Enggak sih, tapi kita harus tetap teman, tapi kita harus bisa menjaga diri ya. ya. Kita harus bisa membentengi diri kita. Mungkin mengedukasinya yang Iya, betul. Cuman kan orang-orang seperti itu susah bilangin ya, susah diedukasi. Ibaratnya lebih susah daripada ngedukasi orang perokok nih. iya. Yes. Dan mereka tuh harus menjadi
harus ada salah satu konsekuensinya dulu. Misalnya seperti kalau misalnya LGBT itu kan salah satu resikonya penyakit menular seksual Iya, ya, benar. seperti HIV itu. Iya. Dan mereka harus itu dulu, harus kena dulu nih baru sadar. Iya, soalnya orang tua saya ceritanya seperti itu Kak. Dan saya kan juga sering tanya-tanya Iya. ke berbagai dokter ya, khususnya yang ada di Rumah Sakit Sultan Agung. Iya. Itu ternyata memang harus terkena dulu. Dan ternyata di daerah saya sendiri Kecamatan Genuk tuh, di rumah sakit itu dari 5 bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei 2024 itu ada 251 kasus. Dan itu yang melapor aja Kak. Belum yang nggak ngelapor tuh nggak tahu ya. Itu masih ada di Kota Semarang aja, di Kecamatan Genuk aja. Belum di kecamatan-kecamatan lain. Iya, Ternyata presentasinya banyak banget berarti banyak ya. banget Kak, meskipun belum terlalu Iya. terekspos seperti itu. Iya. Oke nih Kak, gimana nih? Nah, Kak, berarti itu landasan moral itu dalam kutipan ini tuh kayak acuan aturan yang sangat penting ya, Kak. Betul. Untuk kayak peraturan gimana sih yang kita harus lakukan gitu ya, Kak. Iya betul. Nah, dari pengalaman dari sharing-sharing tadi, Kak, banyak banget nih yang aku dapat gitu, Iya, Kak. betul banget. Nah, sekian gitu, Kak. Iya, oke, kita selesaikan obrolan saat ini ya Kak. Iya. Soalnya tadi udah ngobrol panjang mengenai landasan moral Iya, benar. dalam pengambilan keputusan. Iya, benar. Keputusan baik dalam hidup kita, keputusan dalam sekolah, masyarakat, benar. dalam menentukan masa depan Indonesia Emas 2045 Iya. seperti itu. Ternyata moral dan etika tuh banyak banget Iya, berpengaruhnya. benar, Dan ini merupakan insight baru nih. Mungkin kalau nggak dia undang menjadi pembicara di sini, tidak diundang dalam kontes ini, kayaknya saya nggak bakal berpikir sampai sejauh ini sih Kak. Iya. Oke, gimana nih Kak? Kita closingan nih Kak. Iya. Penutup kata-kata hari Minggu ini. Dan semoga podcast kami, diskusi kami tadi sharing bermanfaat untuk yang menonton ya, Kak ya. Iya, semua. Kalau bisa aja ditonton semua Iya. teman-teman Semarang nih khususnya nih. Kalangan ya, Kak. Oh, betul Biar banget. menjadi dampak baik juga ya, Kak. Yes, betul banget. Kurang lebihnya mohon maaf.